Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam Putri Cempah. Memang selainnya seorang perempuan itu seperti Putri Cempah, yaitu seorang perempuan yang cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Bersama saya Norme di podcast Putri Cempah. Di siang hari ini saya ditemani seorang yang sangat luar biasa, yaitu seorang ibu rumah tangga, seorang pegawai, dan seorang penulis juga. Beliau adalah Bu Zuinah SPD. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya bisa memanggilnya Bu Zu ya? Bu Zu ya, boleh Bu Zu ya, Bu. Dan alhamdulillah saya beberapa kali kerjasama sama beliau, dan beliau ini humble sekali. Humble, dan saya sangat senang lah bertukar pendapat sama dengan Bu, bertukar pikiran. Alhamdulillah. Bisa diceritakan Bu Zu kegiatannya saat ini? Mengenai masalah buku ya. Jenengan kan pegawai apa itu, Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah, wala haula quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Tadi Ibu Nurmi meminta untuk menerangkan apa kegiatan saya selain sebagai pegawai negeri. Saya sebagai pegawai negeri bekerja di SD 3 Mulungkulon sebagai kepala sekolah. Di samping itu kegiatan saya karena guru dituntut tidak hanya mengajar, tidak hanya mendidik, tapi juga harus punya keaktifan di dalam menulis. Nah, biasanya itu menulis dari kalangan umum itu menulis sulit sekali. Ya, tapi setelah dicoba, belum dicoba sudah bilang sulit, tidak boleh itu, harus bilang mudah begitu. Nah, akhirnya kita dicoba, pas ada itu Media Guru Indonesia mengadakan pelatihan. Tanpa dipikir panjang, saya langsung daftar, tidak mencari teman dulu karena saya minta ke teman-teman itu tidak ada yang mau, langsung daftar saja sendirian gitu. Terus ikut, akhirnya dilatih membuat kalimat apa yang ada di benak ibu ditulis langsung. Nah, akhirnya dilatih untuk mengupload hasil karyanya ke Guru Siana. Ya, sekitar membuat 450 sampai 600 kata. Ya, berlatih. Akhirnya dituntut untuk membuat satu buku, satu guru satu buku atau sabu-sabu. Nah, dari kesekian peserta sekitar hampir 300-an itu yang berhasil menjadikan buku ber-ISBN. Seingat saya itu ya sekitar 21 orang. Dan di Kudus itu. 20 orangan ya, Bu? Ya sekitar itu. Awalnya Bu Zu itu punya inisiatif atau punya rentak untuk menulis buku itu karena ada pelatihan ya, Bu? Ya, betul. Ada pelatihan untuk guru menulis. Dan Bu Zu punya keinginan, memang karena dulu aktif ya, Bu, kayaknya ya, Bu? Insya Allah gitu. Terus akhirnya daftar. Ya. Dan diseleksi alam ya, Bu, otomatis itu seleksi otomatis ya. Otomatis seleksi alam. Dan alhamdulillah Bu Zu saat ini bisa menerbitkan 4 buku ya, Bu? Insya Allah gitu. Yang buku pribadi itu 4. Yang antologi kan bersamaan itu ada 7 ya, Bu? Berarti totalnya 5 ya, Bu? 11. Oh, kalau boleh saya tahu, Bu, itu buku pertama yang jenengan tulis itu apa, Bu? Mengenai buku apa? Pertama, nah ini menuju sekolah berkarakter kebangsaan. Kenapa? Karena waktu saya ditugaskan di SD 3 Mulungkulon itu, saya lihat sekolah gimana ya, untuk kemajuan dari bidang apapun itu belum ada. Saya berusaha keras, mau mengeluh tidak boleh, mau menjerit tidak boleh, menangis nggak boleh. Saya tuangkan dalam buku ini semuanya. Saya tuangkan di sini, akhirnya saya berusaha dan akhirnya bisa membuat sampai buku ber-ISBN ini lewat Media Guru Indonesia. Media Guru Indonesia. Nah, setelah membuat ini berhasil, bukan saya harus mandek di sini, tidak boleh, belum berhasil, harus mencoba dan mencoba. Ya, lah untuk ini diperbanyak. Pertama itu saya ikut Temu Nasional Guru Indonesia di Jakarta. Saya mencetak berapa ratus buku gitu, terus tidak saya jual, yang teman lain mungkin dijual, tapi saya bagi-bagi ke teman,
kadang ada teman ya, oh saya ganti Bu ini, dan yang dari luar daerah, dari berbagai provinsi itu punya buku ini kenang-kenangan. Salah satunya saya ya Bu, saya alhamdulillah kemarin dapat juga buku ini, ada tanda Bu Zina juga. Dan ini bukunya alhamdulillah bagus, itu kemarin saya baca itu mengenai perkembangan sekolah ya, Bu. Dan itu sangat luar biasa ya Bu, itu tidak semua guru bisa menuangkan idenya sebagus Bu Zu ya. Kalau saya lihat ya Bu, ini kan ada gambarnya, ada mulai dari dulu. Sekarang anak-anaknya masuk kelas harus berdoa dulu ya Bu. Sekarang berdoa dulu. Terus juga saya lihat ada kegiatan khotim Quran ya Bu ya. Di sekolahan itu, dan sangat luar biasa. Sebelum pembelajaran, anak itu harus wajib membaca Al-Quran seperempat jam dulu. Jadi pagi setengah 7 sudah mulai. Kemudian baca Asmaul Husna, doa mau belajar, baru pembelajaran dimulai. Dan itu sangat luar biasa. Saya nggak temui mungkin belum menemui sekolah yang lain seperti itu. Alhamdulillah. Untuk jam 9 istirahat itu saya ajak untuk sholat duha bersama, sama guru, sama semuanya itu. Alhamdulillah ya Bu, itu padahal kan sekolah negeri. Kalau mungkin sekolah swasta berbasis Islam mungkin wajar ya Bu. Tapi kan sekolah negeri, mungkin jenengan gebrakan pertama saya harapkan untuk siapapun yang menonton podcast Putri Cempa bisa terinspirasi dari Bu Zu ya Bu. Alhamdulillah, insya Allah. Dan bisa. Itu amal jariah ya Bu ya. Terus saya, kalau boleh saya tahu, terus ini buku yang kedua apa ya Bu? Buku yang kedua ini berjudul Baiti Jannati. Karena kita tidak membina dari hanya di sekolah saja, di rumah pun kegiatan kita juga harus ada. Mulanya sih pakai ini yang di Baiti Jannati, pendidikan kan di rumah. Nah, tapi yang pas saya alami itu menceritakan di sekolah dulu, karena waktu itu saya sudah bekerja di sekolah itu. Nah, kemudian ini Baiti Jannati, artinya rumahku adalah surgaku. Bagaimana ibu mendidik seorang anak, bagaimana ibu bermasyarakat, bagaimana ibu mengubah ini tetangga-tetangga ikut. Nah, akhirnya saya adakan pengajian, saya tuangkan di sini semuanya. Alhamdulillah ini saya belum dapat ini Bu. Yang ini alhamdulillah kayaknya ini sangat menginspirasi Bu. Ini Baiti Jannati, banyak orang mengharapkan kalau pulang ke rumah kadang tidur. Ternyata itu rumah adalah surga juga ya Bu. Dalam agama juga dituangkan di situ ya Bu, dalam agama kalau rumahku adalah istanaku, dan itu juga mempengaruhi nanti anak-anak juga ya Bu. Betul sekali. Orang tua nyaman, rumah nyaman, anak nyaman, dan perkembangannya bisa dipantau. Pendidikan anak kan memang dari orang tua. Apa yang dilakukan orang tua itulah cerminan dari anak setiap hari, keseharian. Alhamdulillah ya Bu ini. Terus kalau boleh saya tahu yang ketiganya apa Bu? Yang ketiga nih, dahsyatnya sedekah. Subhanallah ya Bu. Jadi kita mendapat rezeki dari Allah itu bukan untuk kita sendiri, tapi sebagian untuk orang lain, untuk para fakir miskin, anak yatim lah, itu kita bagikan. Insya Allah apa yang kita bagikan itu tidak akan hilang, tapi malah bertambah. Nah itu semua saya tuangkan di sini, dan kalau tidak percaya dilakukan saja. Siap, yang penting itu prakteknya, bukan hanya membaca ini. Insya Allah. Dasarnya sedekah memang ya Bu. Saya kalau saya lihat sedekah memang dasarnya kan luar biasa Bu. Saya juga mungkin teman-teman podcast Putri Cempa juga merasakan dasarnya sedekah. Di sini Bu Zu juga merasakan, yaitu Bu, makanya ditulis di dalam buku ini berdasarkan pengalaman beliau, dan mungkin sharing dari teman-teman ya Bu, mungkin dari teman, Bu saya pernah seperti ini, udah dapat ini, itu otomatis kita nggak meragukan lagi lah ibaratnya berapa dasarnya sedekah. Kita keluar 1 dapatnya 7. Nggak cuma 7 700 kali. Kadang luar biasa ya Bu itu. Apa yang kita dapat dari Allah itu. Terus yang keempat berarti? Yang keempat ini ya Bu, yang terakhir ya perjalanan umroh. Ya ini yang keempat, perjalanan umroh. Ini saya ceritakan, alhamdulillah ada rezeki dari Allah. Tidak menduga. Tidak, ada ceritanya di sini. Mungkin bisa menangis. Iya Bu. Gini Bu, kadang kan orang tidak menyangka bisa
pergi ke Baitullah, kadang kita pas saat itu nggak punya uang, tapi kita ada niat, kita ada uang sedikit, kita ada niat, tapi Allah buka jalan yang sangat luar biasa. Itu kemarin, alhamdulillah saya juga pernah dikasih buku ini dari Bu Zu. Kita pernah bincang-bincang dan alhamdulillah Bu Zu juga punya pengalaman yang sangat luar biasa ya Bu di dalam penulisan perjalanan umrah ini ya Bu. Betul. Kalau boleh saya tahu bisa diceritakan sedikit Bu, mungkin bagi teman-teman mungkin menginspirasi lah ibaratnya. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi ke Baitullah ya Bu. Betul. Ini awalnya saya pernah gimana ya, orang hidup itu memang tidak mulus, kadang sama orang lain, mungkin entah tetangga atau teman-teman pernah mendapat apa ya, dihina, dihujat itu. Lah, ketika itu saya tidak begitu gimana ya, saya tidak hiraukan, saya tidak boleh mengeluh, tidak boleh menangis, tidak boleh ini. Saya terima, tapi di sini memang di dada saya itu sesak, tapi enggak. Ya Allah, saya harus berani. Saya tidak boleh nangis, ya Allah, saya kuat, saya harus kuat, Yuyina harus kuat gitu. Akhirnya beberapa bulan, ya Allah, karena saya rela ikhlas itu saya tidak tahu dapat rezeki, ada mbak-mbak yang datang, buatan jenengan gitu. Ada mbak-mbak yang datang, itu Bu ikut umrah ya Bu. Ya saya punya uang saku hanya sedikit, tapi ya untuk Bu uang muka saja Bu, terus saya kasihkan uang muka 2 orang 2 juta, sudah itu. Akhirnya 1 bulan, ya Allah, saya kok pergi umroh harus dananya besar, saya yang punya 2 juta. Ya Allah, ternyata 1 bulan lagi itu harus melunasi. Masya Allah, Allah memang Maha Rahman Rahim, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi. Akhirnya dapat rezeki lah sama untuk melunasi 2 orang ini. Alhamdulillah. Itulah maka perintah Allah, janganlah kalian itu mengeluh, janganlah kalian itu merasa langsung marah kalau dihina oleh orang, kalau dihujat oleh orang. Itu sudah saya lakuin, itu enggak apa-apa. Insya Allah akan membalas Bu, semua perbuatan kita. Masya Allah. Jadi Bu, sebelum Bu Zu kemarin umroh, itu kan pernah ada kejadian, ya. Pernah ada saat itu sosialisasi ya Bu umroh, mungkin biro tertentu lah Bu, kita nggak menyebutkan di sini ya. Dan saat itu Bu Zu merasa, ya Allah, saya kepingin ke sana, tapi saya tidak punya uang ya. Bu Zu pernah cerita ke saya, saya nggak punya uang, tapi saya pingin ke sana ya Allah. Sampai menangis ya Bu ya. Itulah bironya Ibu Nurmi. Itu mungkin dampaknya memang saat itu, di saat kita memang kepingin ke sana, kita nggak punya uang tapi kita ada kemauan. Insya Allah. Mamanya apa? Dengan cara mendaftar itu ya Bu, walaupun kita sedikit, Insya Allah. Ibaratnya gini ya Bu, ibaratnya kita dokter mau berobat, tapi nek kita cuma kepingin tidak dijalankan, ya nggak jalan-jalan ya Bu. Kalau daftar, otomatis suatu saat dipanggil. Tapi dengan panggilannya dengan cara tertentu, dengan cara keajaiban Allah yang kita nggak sangka, nggak kita duga, tiba-tiba ada aja, gitu Bu. Itu memang luar biasa Bu. Terus di samping itu Bu Zu juga di rumah ada kegiatan ya Bu. Di samping ini menghasilkan 4 buku, ini luar biasa. Ini seorang guru yang dari pagi ya Bu, 6:30 sebelum jam 7 sudah nyampe sekolahan, sampai jam 2. Terus nanti mengurus rumah, masih sempat-sempatnya untuk menuangkan ide-idenya di dalam buku ini. Sangat luar biasa, saya apresiasi banget Bu sama jenengan. Samping itu juga di rumah ada kegiatan lagi ya Bu, itu kayaknya ya Bu. Di rumah untuk ini berinteraksi dengan masyarakat, dengan tetangga sekitar. Setiap hari Selasa itu saya mengadakan kegiatan pengajian rutin. Acaranya adalah tadarus Al-Quran 1 juz, kemudian tahlil, dilanjutkan dengan mauidhah hasanah, rutin setiap Selasa sore. Alhamdulillah anggotanya banyak, sekitar 90 orang. Itu orangnya memang ya antusias. Kalau ada waktu liburan misalnya, tidak mau libur, lanjut Bu ngajinya Bu, gitu lanjut. Sampai-sampai ada Idul Fitri, itu hanya libur 1 kali Idul Fitri, terus minggu berikutnya ngaji lagi, gitu. Itu orang situ. Itu otomatis membuat itu kan nggak mungkin langsung banyak orang gitu Bu. Otomatis dengan mulai dari pertama, otomatis beberapa orang dulu itu juga
saya apresiasi luar biasa Bu. Nggih. Itu mungkin jenengan otomatis orang kan kebok tular ya Bu. Oh, Kebok iya, tular, kegiatan nggih, tambah, seperti tambah, itu. tambah, Untuk nggih. pertama kali dulu waktu ada pengajian itu kira-kira berapa orang dulu Bu itu? Waktu pertama yang hadir sekitar 75 orang. 75 orang Nggih, ya, Bu? Langsung tetangga, ya, Bu? tetangga nggih. Gedak tular, ayo ngaji ngene dalam Ibu Jujina gitu, terus langsung ada, terus tambah lagi sampai 100 orang, dan ini turun lagi karena apa? Anggotanya rata-rata adalah dari Jarum. Dan Jarum itu kan masuknya sampai sore Oh pulangnya. iya, sekarang sip ya Bu? Nah, Sip-sipan sore ya, Bu? nggih, yang sore itu masih bagus lagi, ada yang baru pulang langsung datang, langsung mandi. Oh, iya? Bu, aku nggak mana orang tak tinggal. Nah, langsung mandi, langsung datang ke rumah saya ikut ngaji. Itu banyak yang dari Jarum. Subhanallah ya Bu. Nggih, nggih. Itu kalau boleh saya tahu Bu, itu yang ngaji sih Bu itu? Saya sendiri nggih, Oh, yang ngaji hebat, Bu. Al-Qur'an Oh, nggih. subhanallah Bu. Ya, berarti jangan dibantu berapa orang ya Bu? Terus dananya juga Bu, dananya untuk pengajian itu ada konsumsinya nggak Bu kira-kira? Ada ya Bu. Ya. Mereka di Nggak ada yang berarti dari iuran jenengan nggak. sendiri ya, Bu? Insya Allah. Ada kesadaran nula ibadah. Nggih. Alhamdulillah ya Bu, penduduk sekitar proaktif dan Nggih. mau untuk maju, mau untuk memperbaiki diri dengan cara membaca khatam Al-Qur'an. Nggih. Otomatis itu berkahnya luar biasa. Nggih. Itu di rumahnya Bu Zu ya itu ya. Setiap di rumah kalau kita ada orang, ada tamu, ada pengajian, insya Allah malaikat-malaikat pun ikut Iya. berkumpul di situ. Iya. Dan setiap ada tamu, kita jamu minimal adalah minum. Minum. Dari perintah Rasulullah yang begitu. Nggih. Kita harus kita minum. Kalau ada yang lainnya, boleh silakan. Itu insya Allah rutin, dan sebetulnya nggak boleh dibicarakan di sini loh itu. Oh, nggak apa-apa Bu ini. Cuma kita sharing-sharing aja lah. Siapa tahu ada donatur juga yang mau. Siapa sih nggak mau dapat pahala? Itu kan Nggih. otomatis pahalanya luar biasa Bu, menjamu orang mengaji, apalagi Nggih. Al-Qur'an ya Bu, ngaji Al-Qur'an. Iya, iya. Siapa tahu ya Bu, kita kan juga kalau Bu saya kepingin Bu, ibaratnya kan gitu. Masa Nggih. ditolak enggak? Itu kan juga mereka juga pengen dapat pahala Nggih. dengan walaupun misalnya nggak ikut ngaji tapi dapat pahala dari berkahnya Al-Qur'an nanti loh Bu. Ya. Gitu. Jadi itu untuk tetangga untuk Selasa sore. Tapi kalau untuk organisasi yang muslimat itu Jumat Wage tingkat mana ya? Tingkat kecamatan. Jumat Pahing, Jumat Wage dan Jumat Pahing. Jumat Wage juga di tingkat ranting. Kalau di yang kabupaten, Jumat Pahing juga pagi. Berarti Jumat kegiatannya Pahing penuh ya, Bu? nggih, Penuh. terus sore itu Jumat Pahing di kecamatan. Membaginya memang harus pintar-pintar membagi. Subhanallah. Untuk membuat buku ini waktunya waktunya, Bu, iya, Bu. malam hari. Astagfirullahaladzim, Nggih. Bu. Aku yang membaca hadis Rasulullah itu tidurnya sekitar 2 jam. 2 jam, 1 jam, maksimal 2 jam. Saya praktekkan pertama ya, udah gini sempit-sempit ya Mbak ya. Pertama itu Bu, pertama ya. Tapi lama-lama enggak. Kita terbiasa ya, Bu. setelah sebelum jam 11 saya masih membuat ini 11 nanti kita tidur sampai jam 1, jam 2, biasanya jam 2 aku otomatis seperti Langsung ada yang bangun bangunkan nggih. Nah, terus kita sholat, terus membuat ini sampai menunggu. Biasanya memang kadang itu inspirasi atau ide-ide yang bagus itu datangnya waktu malam Bu, habis bangun tidur. Nah. Bila kita punya tenaga yang luar biasa lah Bu, itu memang biasanya kan dari Allah ya. Saya tahu dengan nulisnya juga karena kepingin membantu banyak orang, bisa menjadi inspirasi dan semoga bukunya bermanfaat banyak orang. Berarti jenengan itu nulis ini juga masih ya Bu, dan kan mesti jenengan mungkin juga pingin menulis lagi Ya. Terus Ini tadi saya sudah kirim buku satu lagi. Wih. Judulnya Wanita-Wanita Teladan, sudah saya kirim. Wah, subhanallah Bu. Nggih. Untuk yang satu belum saya kirim, itu untuk anak sekolah, untuk pendidikan agama itu TTS. Pendidikan agama dalam TTS sudah mendapat satu buku. Terus yang untuk kelas 4 SD nggih, sudah tapi belum saya kirim. Untuk yang kelas 5, kelas 6 dalam proses. Jadi TTS itu enak nanti anak belajar. Kalau hanya istilah ini itu
bosan nanti. Tapi kalau dibuat dalam TTS, anak seneng, nanti udah Oh, gini, iya, gitu. dia mendatar, menurun, gitu kan anak senang. Iya, Bu, itu. Sudah satu buku, tapi belum saya kirim, belum ada ya, waktu. berarti itu juga ide juga ya Bu, Nggih, itu untuk itu. belajar yang lebih kreatif, Nggih, lebih nggih. lebih anak lebih menyenangkan lah dibandingkan dengan hari membaca, lihat HP ya Bu. Terus berarti dengan kegiatan di samping itu juga muslimat ya Bu, muslimat kecamatan juga aktif ya Bu. Iya. Dan saya menjadi sekretaris satu ya ada kegiatan ini. Ya enggak, saya pikir wong sekretaris kan hanya menulis-nulis gitu. Ya. Kalau Tapi kan juga waktunya juga. pekerjaan apapun kalau tidak diniati itu semuanya berat. Tapi kalau diniati kerjakan sebentar rampung. Iya Bu. Iya. Itu hebat Bu, itu tidak semua Nggih. semua orang atau guru punya pandangan seperti itu ya Bu. Nggih. Memang ya itu kan kesadaran masing-masing. Betul. Dan diharapkan dengan Ibu di podcast Cempa ini, Putri Cempa ini banyak nanti perempuan-perempuan di sana yang melihat podcast ini terinspirasi lah dari Ibu. Semoga saja ibu-ibu yang melihat ini, dan kalau ada ibu-ibu yang ingin jadi penulis, ketika ide itu muncul entah pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari, langsung ditulis. Oh, Mungkin biar nggak lupa ditulis ya, Bu? ya, langsung ditulis apa tadi idenya, ditulis di kertas. Nanti kalau ada waktu senggang baru kita ngetik-ngetik ngetik gitu. gitu ya, Bu. Kalau enggak, apa tadi ya, lupa. Oh, aku mau menulis ini. Terus apa itu? Jalan ceritanya ini. Langsung nanti muncul sendiri. Gitu muncul, langsung ditulis saja. Tuh, nggih. Luar biasanya jenengan di usia yang tidak muda lagi ya Bu, Nggih, ibaratnya. mau pensiun. Sudah 58 tahun. Tapi jenengan komputer juga luar biasa loh Bu. Nggih. Maksudnya kan jangan nggak gaptek amat lah ibaratnya. Nah. Bisa mengetik, bisa mengedit, masih walaupun cuma sedikit, tapi itu luar biasa loh Bu. Kadang dia ada yang ala Mbak, aku Karena saya nggak modalnya iso. nggak malu belajar dari anak saya. Oh, gitu Anak ya, saya Bu? adalah guru saya. Ya, pun saya latihan ngetik, Bu, ini yang cepat ini Bu. Bu Excel, jangan gitu Bu. Rata-rata ini tuh dikasih pelajaran tidak ada lah. Itu guru saya. Iya, intinya mau Ya. belajar. Nggih, ya, Bu. belajar Tapi kan- dengan siapapun, dengan anak kecil, mau yang sebaya, mau yang lebih tua, itu adalah guru kita. Iya, ya, Jangan itu jangan yang merasa kadang, takut. Nggih, ya, gitu. kadang itu Nggih. kan membuat orang kadang minder, alah mau aku Nah, ya, itu. jenengan alhamdulillah kan nggak seperti Nggak, itu Bu. nggih, nggih. Ya memang kesadaran untuk seperti itu ya memang perlu kita buka. Dan orang itu nggak merasa wah aku tua masuk dolanan komputer Mbak. Ya. Terus tak pasrahno iki wae Mbak, kegiatan nggak apa, boleh. kegiatan apa. Tuh di sini kan doa itu, ucapan kita doa di sini kan akan Bu. ya itu. Jadi berpikir yang positif ya Bu. Mau ada kegiatan apapun, kalau cari teman nggak ada, jangan cari temenan sampai kemana ndak. Oh, nggak ada teman, saya nggak mau. Nggak usah begitu. Iya. Berangkat sendiri nggak apa-apa. Toh nanti di tempat itu ada teman banyak sekali. Ya, itu kan. Itu memang Nggih, nggih. perlu kadang wawasan-wawasan ini memang perlu ditanamkan lah Bu ibaratnya. Nggih. Kadang kan seorang itu tidak mau belajar atau tidak mau untuk berusaha lebih baik karena sifat malasnya itu Bu ya. Alhamdulillah Bu Ju bisa melawan sifat malas tadi ya Iya. Bu. Alhamdulillah menjadi buku ini. Ya, itu ada doanya loh setiap Iya. habis sholat tuh. Apa Bu? Allahumma inni a'udzubika minal huzni wal hazani wal ajli wal kasali wal jubni wal bukhli. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat malas. Gini Bu Ju kan sudah menerbitkan beberapa buku ini dan alhamdulillah sudah cetak banyak. Kalau ada teman-teman atau guru yang mau membeli buku ini saya mendapatkannya di mana ya Bu kira-kira? Langsung di WA saja. Oh, WA ya. saja. Berarti langsung Bu Ju ya? Ya, langsung. Nanti nomornya ada di sini. Ada di sini. Ada sini teman nanti dari ada. Tegal. Bu, aku mau pengen ini. Ya, kirim anu. Oh iya. WA-nya apa itu? Alamatnya yang tepat. Langsung saya kirim saja gitu. Nanti Teman-teman. soal harga nanti bisa sendiri sama Bu Ju ya. Jadi- Selama ini saya tidak menghiraukan harga. Tidak ada selama ini. Ya kalau misalnya gini Bu, nanti kan alhamdulillah ini di podcast Putri Cempa tiba-tiba ada rezeki yang yang pengen besar. membiayai mencetak lebih banyak. Oke Bu, nanti menghubungi Bu Ju ya. Terus oke Bu, saya kepingin mencetak misalnya apa menuju sekolah berkarakter, apa PT Janati, apa Desainastika, apa yang lain itu BDHJ.
itu kan otomatis nanti tetap ada perhitungannya lah Bu. Itu rezeki dari Allah, alhamdulillah. Oke teman-teman podcast Putri Cempa, ini ada 4 buku Bu Yu dibagikan di sini ya Bu, di podcast Putri Cempa. Nanti komen teman-teman yang membangun dan menginspirasi ya Bu, bisa kita kasih lah nanti bukunya. Ini ada gratis. 4 ya, gratis dari Bu Zina. Semoga amal jariah beliau memberikan keberkah sendiri ya Bu. Amin, amin, amin. Itu bukunya ada 4, yaitu menuju sekolah berkarakter kebangsaan, Baiti Janati, Sejahtera Sedekah, sama bimbingan perjalanan umroh. Ada 4 ya nanti. Nanti dipilih yang bagus, nanti kita kasih. Oke, terima kasih Bu Yu atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mendoakan jenengan, semoga jenengan selalu diberikan kesehatan ya Amin. Bu. Diberi keberkahan, anak yang soleh-solehah. Amin, amin, amin. Diberi kelapangan rezeki yang melimpah ruah. Oke, podcast Putri Cempa saya tutup. Memang menjadi apa saja itu boleh. Buktinya Bu Yu, beliau di samping sebagai pegawai dan bisa menulis buku. Intinya seorang perempuan itu harus mandiri, kreatif, dan proaktif, ditambah agamis. Dan beliau sudah membuktikan itu. Jayalah wanita Indonesia, perempuan Indonesia, dan salam Amin. Putri Cempa, perempuan yang cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.